anak-anakku. Semoga di hari ini kalian tetap semangat, tetap optimis bahwa di dalam pelajaran nanti kamu akan menghasilkan hal yang manfaat untuk kalian selanjutnya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi hal yang manfaat, yang membawa keberkahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang koordinat kartesius, di mana kita menentukan letak titik-titik di dalam koordinat kartesius serta kuadran di dalam koordinat kartesius. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jelasnya, marilah kita gambarkan beberapa garis di dalam koordinat kartesius. Perhatikan anak-anak, sekarang di sini saya mengambil titik 5,0, kemudian saya tarik garis lurus, ya. Nah, di sini saya misalkan ini adalah garis yang pertama atau L1. Nah, di sini kita lihat, karena ini kalau kita perpanjang sampai berapapun tetap akan sejajar dengan garis X, maka di sini kedudukan L1 itu adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Apakah bisa kita menggambar lagi garis yang sejajar dengan sumbu X? Bisa. Kita ambil di sini adalah di titik 2,0. Kita tarik garis lurus. Nah, ini kita misalkan adalah L2. Nah, ini tetap sama. Jadi sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Dari mana kita mengetahui kalau tegak lurus? Karena di sini adalah membentuk sudut 90 derajat. Maka di situ pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Bisakah kita menggambarkan lagi? Bisa. Misalkan kita mengambil di bawah sumbu X, kita ambil 3. Dari negatif 3 saya tarik garis yang lurus dengan sumbu X. Ini saya misalkan L3. Maka itu akan menggambarkan garis yang sejajar dengan sumbu X. Saya mempunyai garis lagi anak-anak. Sekarang yang saya sejajarkan dengan sumbu Y. Misal saya ngambil di titik 2. Saya tarik garis dari L2. Nah, di sini nanti kalau kita tarik suatu garis maka akan sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu L. Misal di sini saya namakan adalah M1. Bisakah kita menggambarkan garis lagi? Masih bisa. Jadi di sini kalau kita mengambil jarak yang sama dari sumbu Y, kita tarik di sini saya ngambil dari negatif 3,0 atau 3 satuan. Nah, di sini kita misalkan adalah M2, maka ini juga merupakan garis yang tegak atau di sini akan merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Itulah kedudukannya dari garis-garis yang telah kita gambarkan. Bagaimana kedudukan garis L dengan M1? Karena tadi garis ini saling sejajar, kemudian ini saling tegak lurus, maka di dalam ini juga akan membentuk garis yang saling tegak lurus antara L3 dengan M1, L2 dengan M1, L1 dengan M1. Bagaimana dengan garis M2 dengan L3? Demikian juga, karena tadi M2 itu sejajar dengan M1, maka di sini M2 dengan L3 juga akan saling tegak lurus. Dengan L2 juga akan tegak lurus, dengan L1 juga akan tegak lurus. Marilah dari gambar garis-garis yang kita gambarkan tadi, maka akan kita peroleh kesimpulan seperti ini, bahwa posisi garis L1 itu akan sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kemudian garis L2 akan sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Demikian seterusnya. Nah, untuk garis yang kita bentuk yaitu garis M1 dan garis M2 akan didapat, di situ akan saling tegak lurus dengan L1, L2 maupun L3. Demikian seterusnya. Nah, jika kalian ingin menggambarkan
menggambarkan gambar yang lain atau garis yang lain, kalian bisa menggambarkan lagi sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Sekarang yang selanjutnya, kita gambarkan, bisakah kita menggambarkan garis yang tidak sejajar atau tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Mari kita coba untuk digambarkan. Gambarkan suatu garis yang tidak sejajar ataupun tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita ambil di sini titik ini. Kita tarik garis. Nah, misalkan di sini saya beri garis P. Nah, di sini tidak membentuk garis yang tegak lurus ataupun sejajar. Karena apa? Di sini saling memotong. Kita tahu bahwa suatu garis yang sejajar itu adalah tidak akan saling bertemu apabila diperpanjang garisnya. Apakah kita bisa membuat garis yang berpotongan lagi dengan sumbu X maupun sumbu Y? Bisa. Misalkan kita mengambil dari sini. Ini kita tarik garis. Nah, ini di sini bisa kita beri nama adalah garis Q. Nah, ini merupakan garis yang tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus pada sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kesimpulannya, apabila suatu garis tidak sejajar atau tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y, dikatakan adalah suatu garis yang memotong sumbu X maupun sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba dengan beberapa soal. Marilah kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu gambarlah garis yang melalui titik A 5,-3 tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Langkah awal, kita harus menentukan titik A terlebih dahulu, yaitu titik 5,3. Maaf, 5,-3. Berarti di situ 5 itu untuk sumbu X-nya, kemudian -3 itu untuk sumbu Y. Berarti nilai Y yang negatif yaitu pada ini. Kita lihat, kita hitung 5 ke atas, kita tarik ke satuan. Berarti ini titik A yaitu 5,-3. Diminta garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kalau tidak sejajar itu artinya adalah memotong. Jadi kita tarik mencari garis yang memotong garis Y. Kita tarik lurus. Nah, ini titiknya. Berarti intinya yang penting kalian harus melewati titik 5,-3. Ini kedudukannya. Berarti kalau gitu, kalau tidak sejajar, maka dudukannya bagaimana di sini? Kedudukannya akan memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Karena ini kurang panjang, ini bisa kita perpanjang. Ini untuk Y, ini berarti -9, ini -10, ini -11. Sekarang soal yang nomor 2, yaitu diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis? Nah, sekarang langkah pertama, kita menentukan titik A, titik B maupun titik C. Titik A yaitu 3,2. X-nya berarti 3, Y-nya adalah 2. Ini titik A. Kemudian yang kedua adalah B 3,-6, berarti ke bawah. Ini lurus. Kemudian titik C-nya
berarti nilai X-nya negatif, sebelah sini negatif 5,2. Kita disuruh membuat suatu garis yang melalui titik A maupun titik B. Berarti harus lewat A sama B. Ini kita luruskan. Nah, ini garis yang terbentuk. Berarti kedudukannya bagaimana? Kedudukannya adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu E. Sekarang yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, A tadi ini, C ini, berarti ini yang kita tarik garis dari A sampai C. Berarti kedudukannya bagaimana? Sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang ketiga, yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, kita cari titik B sama titik C. Ini titik B, titik C ini, berarti kita hubungkan dari B ke C. Nah, kedudukannya bagaimana? Di sini ternyata memotong sumbu X maupun memotong sumbu Y. Itu kesimpulan yang kita peroleh. Jadi anak-anak, pada materi hari ini kalian bisa menyimpulkan beberapa kedudukan garis, yaitu yang pertama, apabila garis itu sejajar sumbu X, maka ia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, apabila garis itu sejajar sumbu Y, maka dia akan tegak lurus terhadap sumbu E. Yang ketiga, apabila garis itu tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y, maka garis itu saling memotong pada sumbu X maupun sumbu Y. Yang keempat, apabila kamu membuat beberapa garis yang sejajar sumbu X, kemudian kamu membuat garis lain yang sejajar garis pertama, maka kamu akan mendapatkan garis itu juga akan sejajar dengan sumbu X. Demikian ketika kamu membuat suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian kalian membuat garis lain yang sejajar dengan garis yang pertama, maka kalian akan menemukan garis yang kamu bentuk juga akan sejajar dengan sumbu Y. Itulah anak-anak materi untuk pertemuan kali ini. Kalian harus tetap semangat dan tetap belajar. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kamu harus mempersiapkan untuk ulangan harian dari pertemuan yang pertama dan kedua, atau pertemuan pada bab yang kedua. Kelas 8 pasti oke dan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.